Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bevi Velatari dengan NIM 2112111775 dari tingkat 3A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan pra proposal. Baiklah, saya akan mempresentasikan pra proposal yang berjudul Pengaruh Terapi Henmesek terhadap Kualitas Tidur pada Pasien Kanker Payudara yang menjalani kemoterapi. Yang pertama yaitu latar belakang. Kanker merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab utama kematian di daerah tertentu. Salah satu kanker yang paling banyak diderita terutama pada wanita yaitu kanker payudara. Pertumbuhan yang tidak dikondisikan oleh jaringan lain sehingga sangat berbahaya bagi tubuh. Konteks lain menyatakan bahwa kanker adalah tumor ganas yang tumbuh tidak normal dengan penyebab yang tidak diketahui menurut AFSA 2022. Selanjutnya, kanker payudara atau dikenal juga dengan karsinoma mamae merupakan tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian dan fungsi normal sel dengan pertumbuhan yang cepat, tidak terkendali, dan abnormal yang kemudian membelah diri dari sel normal dan berkumpul membentuk suatu benjolan atau massa. Selanjutnya, berdasarkan data dari Globocan atau Global Cancer Observatory tahun 2020, kanker payudara menduduki urutan pertama kasus baru tertinggi di dunia yaitu 2.261.419 kasus atau 11,7% dari total 19.292 789 kasus kanker yang lainnya, dengan kematian mencapai 684.996 kasus di seluruh dunia menurut Pratiwi 2022. Selanjutnya, prevalensi pasien yang menderita kanker payudara menurut data WHO tahun 2019 didapatkan sebesar 2,1 kasus per juta wanita terdiagnosis kanker payudara dan 630.000 diantaranya meninggal karena kurang pengetahuan tentang kanker payudara dan kurang biaya pengobatan menurut Askia 2021. Selanjutnya, berdasarkan hasil Rikesdas tahun 2013 dan tahun 2018 dapat diketahui bahwa kanker pada kelompok perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki karena jenis kanker spesifik pada perempuan seperti kanker payudara dan kanker serviks merupakan jenis kanker utama yang paling banyak dilaporkan di Indonesia menurut Kemenkes RI 2019. Selanjutnya, berdasarkan data Dinkes, pelaporan kasus baru kanker payudara dari tahun 2019 sebanyak 438 kasus dan meningkat di tahun 2021 sebanyak 779 kasus baru kanker payudara menurut Amelia 2022. Selanjutnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan Dinkes 2017, jumlah kanker payudara di Sumatera Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah kanker payudara 303 kasus dan meningkat pada tahun 2018 berjumlah 422 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2019, kanker payudara menduduki posisi kedua tertinggi penderita kanker payudara setelah Yogyakarta, yaitu 0,9% dengan estimasi jumlah 479 kasus pada tahun 2019. Peningkatan jumlah kanker payudara juga terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. M. Jamil Padang. Jumlah data pasien kanker payudara yang didapatkan di rekam medis RSUP Dr. M. Jamil Padang pada tahun 2018 didapatkan sebanyak 199 kasus dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak 219 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kanker payudara
sebanyak 154 dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebanyak 232 kasus. Selanjutnya, penata laksanaan yang dapat dilakukan jika terjadi kanker payudara adalah penata laksanaan farmakologis dan non-farmakologis. Pengobatan farmakologis merupakan proses pengobatan kanker dengan cara pembedahan, radiasi, kemoterapi, hormonoterapi, dan imunoterapi. Selanjutnya, kemoterapi merupakan salah satu pengobatan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dengan mematikan sel kanker tersebut. Pemberian obat-obatan dalam kemoterapi dapat berbentuk pil, cairan, dan suntik melalui infus yang bertujuan untuk membunuh sel kanker pada payudara dan juga sel abnormal pada seluruh tubuh. Kemoterapi efektif untuk membunuh sel kanker dan memiliki keunggulan dibandingkan terapi lain karena obat yang digunakan akan membunuh dan menghancurkan sel dari asalnya. Selanjutnya, dampak dari kemoterapi mengakibatkan dampak psikologis dan fisiologis. Dampak negatif dari psikologis menyebabkan gangguan harga diri, seksualitas, dan gangguan kesejahteraan pasien yang berupa kecemasan dan gangguan tidur. Dampak fisiologis pada kemoterapi mengakibatkan seseorang pasien menjadi lesu, rasa lelah, rambut rontok, dan gangguan usus dan rongga mulut. Selanjutnya, dalam beberapa penelitian menunjukkan efek kemoterapi dapat mengganggu status fungsional atau ketidakmampuan dalam menjalankan peran setelah pemberian terapi kemoterapi tahap 2. Salah satu penurunan status fungsional yaitu pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur. Selanjutnya, pasien yang mengalami gangguan tidur setelah menjalani kemoterapi bisa munculnya gangguan latensi tidur atau waktu yang dibutuhkan untuk memulai tidur dan terbangun pada malam hari. Seseorang yang mengalami kurang tidur mengakibatkan penurunan sistem imun sehingga terjadinya perubahan pada sitokin. Selanjutnya, penanganan gangguan tidur dapat dilakukan dengan menggunakan terapi farmakologis dan non-farmakologis. Terapi tindakan farmakologis untuk meningkatkan kualitas tidur dengan menggunakan obat farmakologis, namun obat farmakologis mempunyai efek samping yang berbahaya. Seperti dapat terjadinya toleransi dosis dan jika pengobatan dihentikan maka gejala dapat muncul kembali. Selain menggunakan obat-obatan farmakologis, ada juga terapi non-farmakologis, yaitu dengan meningkatkan kualitas tidur antara lain seperti good imagery, aromaterapi, terapi musik, dan terapi refleksi dan pijat atau mesek. Salah satunya pijat atau mesek merupakan intervensi non-farmakologis yang memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya, mesek merupakan sentuhan dengan memanipulasi jaringan lunak untuk memberikan kenyamanan dan penyembuhan. Mesek adalah tindakan memanipulasi otot dan jaringan tubuh dengan cara menekan, menggosok, memberi getaran dengan menggunakan tangan, jari-jari tangan, siku, kaki, atau alat manual atau elektrik lainnya untuk memperbaiki kondisi kesehatan. Selanjutnya, mesek atau pijat dapat dilakukan pada bagian tubuh seperti pijat tangan atau hand mesek atau kaki. Rangsangan berupa tekanan pada tangan dan kaki dapat melancarkan gelombang relaksasi. Terapi hand mesek atau pijat tangan merupakan pengobatan alternatif atau pelengkap seperti terapi musik dan relaksasi. Hand mesek berarti memberikan rangsangan di bawah jaringan kulit, memberikan sentuhan dan tekanan lembut serta memberikan rasa nyaman. Selanjutnya, hand mesek memberikan efek yang menyenangkan bagi pasien kanker jika penderita kanker mempersiapkan sentuhan sebagai rangsangan untuk rileks, maka akan muncul respon relaksasi. Relaksasi juga dapat mengurangi kecemasan akibat kemoterapi sehingga dapat mengatasi kecemasan yang semakin parah dan hand mesek dapat menjadi pilihan untuk memberikan sensasi nyaman yang dapat meredakan ketegangan dan kecemasan serta dapat membuat pasien rileks akibat kecemasan pasca kemoterapi. Sehingga hingga saat ini belum ada penelitian tentang pengaruh hand mesek terhadap kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Terapi hand mesek yang sudah dilakukan adalah untuk mengatasi nyeri,
fatik, dan kecemasan pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Dengan demikian, latar belakang di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh Hemesek terhadap kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada pengaruh terapi Hemesek terhadap kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Selanjutnya, tujuan umumnya yaitu mengetahui pengaruh terapi Hemesek terhadap kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Selanjutnya, tujuan khususnya yang pertama, diketahui rata kualitas tidur sebelum dilakukan tindakan terapi Hemesek pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Yang kedua, diketahui rata kualitas tidur sesudah dilakukan tindakan terapi Hemesek pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Yang ketiga, diketahui perbedaan rata-rata kualitas tidur sebelum dan sesudah dilakukan terapi Hemesek pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pelayanan kesehatan, hasil penelitian tentang terapi Hemesek ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi tenaga kesehatan atau perawat sebagai salah satu terapi non-farmakologis untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi dan mencegah terjadinya insomnia. Selanjutnya, bagi institusi pendidikan dapat dijadikan sebagai masukan dalam bidang ilmu terkait khususnya dalam ilmu riset keperawatan. Selanjutnya, bagi peneliti penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau data pembanding untuk peneliti yang akan datang dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan terapi Hemesek terhadap kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu konsep kanker payudara. Pengertian kanker payudara. Kanker payudara atau dikenal juga dengan karsinoma mamae merupakan jenis kanker yang dapat menyerang siapa saja, baik wanita maupun pria. Kanker payudara ini tumbuh di kelenjar susu, jaringan lemak, dan di jaringan ikat payudara. Penyebab kanker payudara, menurut Willianarti 2021, penyebab kanker payudara masih belum diketahui, tetapi terdapat faktor risiko yang menyebabkan terjadinya kanker payudara, di antaranya yang pertama faktor reproduksi, yang kedua penggunaan hormon, yang ketiga obesitas, yang keempat konsumsi lemak, yang kelima radiasi, yang keenam riwayat keluarga dan faktor genetik. Selanjutnya, tanda dan gejala kanker payudara. Kanker payudara pada tahap dini biasanya tidak menimbulkan keluhan. Gejala yang mungkin dirasakan pada stadium dini adalah benjolan kecil di payudara. Keluhan baru muncul penyakitnya sudah lanjut. Menurut Willianarti 2021, beberapa keluhan yaitu benjolan, perubahan kulit pada payudara, kelainan pada puting. Selanjutnya, manifestasi klinis, yaitu kanker payudara mungkin saja tidak menyebabkan tanda atau gejala apapun pada tahap awal. Tanda dan gejala sering muncul ketika tumor tumbuh cukup besar di saat kanker menyebar ke jaringan dan organ sekitarnya. Gejala karsinoma duktal yang paling umum adalah benjolan keras bagian payudara mungkin terasa seperti melekat pada kulit atau jaringan payudara di sekitarnya. Selanjutnya, patofisiologis kanker payudara. Selanjutnya, sel-sel kanker normal menjadikan kanker karena perubahan atau mutasi dalam DNA adalah zat kimia dalam sel membentuk gen. Selanjutnya, gen memiliki bagaimana sel-sel berfungsi. Beberapa mutasi DNA diwariskan atau diteruskan dari keluarga. Onkogen adalah gen yang membantu sel tumbuh secara normal ketika proto-onkogen bermutasi atau berubah, atau terlalu banyak salinannya. Ia menjadi gen buruk yang dapat tetap aktif atau diaktifkan ketika tidak seharusnya. Ketika ini terjadi, sel tumbuh di luar kendali dan kembali dan membuat lebih banyak sel yang tumbuh di luar kendali. Ini biasanya menyebabkan kanker. Selanjutnya, ketika gen penekan tumor tidak berfungsi dengan baik, sel-sel dapat tumbuh di luar kendali, membuat lebih banyak sel yang tumbuh di luar kendali dan tidak mati karena seharusnya, yang dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, kanker payudara
pada stadium lanjut berarti bahwa kanker yang dimulai di payudara telah menyebar ke bagian tubuh-tubuh yang lain. Selanjutnya, stadium kanker. Stadium menentukan ukuran tumor dan adanya invasi lokal dan metastasis ke area tubuh yang jauh. Menurut Branner dan Sudart 2018, stadium kanker antara lain yang pertama ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Selanjutnya, penata laksanaannya. Penata laksanaan kanker payudara dilakukan dengan serangkaian pengobatan meliputi pembedahan, kemoterapi, dan terapi hormon. Keberagaman jenis terapi ini mengharuskan terapi dilakukan secara individual. Yang pertama terapi pembedahan, yang kedua non-pembedahan yaitu terapi radiasi, terapi hormon, kemoterapi, dan terapi imunologik. Selanjutnya konsep kemoterapi. Kemoterapi atau sering disebut juga dengan kemo adalah pengobatan obat sitotoksik dalam terapi dapat membantu menghambat proliferasi sel kanker. Selanjutnya, metode pengobatan kemoterapi. Menurut Firmana 2017, terdapat 3 metode kemoterapi yang dapat dilakukan pada pasien kanker sebagai berikut. Yang pertama, kemoterapi primer, adjuvan, dan neoadjuvan. Selanjutnya, indikasi pemberian kemoterapi. Ada beberapa indikasi pemberian kemoterapi menurut Astrid Savitri tahun 2015, penyembuhan kanker. Yang kedua, memperpanjang hidup dan remisi. Yang ketiga, menghentikan progresi kanker. Selanjutnya, mengecilkan volume kanker. Selanjutnya, efek samping kemoterapi. Menurut Firmana 2017, terdapat beberapa efek samping dari kemoterapi, yaitu efek samping fisiologis, kerontokan rambut, mual dan muntah, mulut kering, kelelahan, konstipasi. Selanjutnya, efek samping psikologis, ketidakberdayaan, kecemasan, rasa malu, stres, dan depresi. Selanjutnya, konsep kualitas tidur. Pengertian kualitas tidur merupakan suatu bagian yang terpenting bagi kualitas hidup seseorang, di mana seseorang adalah ukuran di mana seseorang dapat kemudahan memulai tidur dan untuk mempertahankan tidurnya. Tidur seseorang dapat digambarkan dengan lama waktu tidur, keluh-keluhan yang dirasakan, dan sehabis bangun tidur. Selanjutnya, kebutuhan yang cukup ditentukan selain oleh faktor jumlah jam tidur, tetapi juga oleh faktor kedalaman tidur atau kualitas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas tidur yang pertama penyakit, kelelahan, stres, psikologis, dan obat-obatan. Selanjutnya, sedangkan menurut penelitian IC 2020, faktor yang mempengaruhi kualitas tidur yaitu kemoterapi, rasa nyeri, status marital, dan status pekerjaan dan usia. Gejala masalah tidur. Gangguan pola tidur dapat dilihat pada klien dengan kondisi yang memperlihatkan perasaan sebagai berikut: lelah, mudah terangsang dan gelisah, lesu dan apatis, kehitapan di daerah ke sekitar mata, kelopak mata bengkak, konjungtiva merah, mata perih, perhatian terpecah-pecah, sakit kepala, sering menguap atau mengantuk. Selanjutnya, indikator gangguan tidur. Untuk mengukur variabel kualitas tidur pada penelitian ini membutuhkan indikator dari temuan dalam penelitian sebelumnya. Indikator kualitas tidur yaitu sebagai berikut. Kualitas tidur subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi, kebiasaan tidur, gangguan tidur, dan penggunaan obat tidur, gangguan atau keluhan saat terbangun. Selanjutnya, pengukuran kualitas tidur menggunakan PSQI merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas tidur. Kuesioner PSQI memiliki koefisiensi konsisten dan reliabilitas sebesar 0,83 terhadap setiap domain yang diukur. PSQI telah divalidasi pada kedua populasi klinis dan non-klinis, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa pasca sarjana. Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur kualitas tidur. Kuesioner PSQI ini terdiri dari 20 pertanyaan yang menggunakan skala Likert karena rentang jawaban dari positif ke negatif. Setiap pertanyaan per komponen memiliki skor 0-3. Selanjutnya, ini adalah kuesioner PSQI atau instrumen kualitas tidur. Adanya komponen 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, cara pengisiannya yaitu
diisi, yang komponen 4 diisi sesuai pertanyaan, sedangkan komponen yang selanjutnya tinggal di checklist. Keterangannya, kalau TP tidak pernah, kakak kadang-kadang, SI sering, SL selalu. Maka kita kisi-kisi instrumen kualitas tidurnya ada di sini. Jika 0 sangat baik, jika 1 cukup baik, jika 2 agak buruk, jika 3 sangat buruk. Selanjutnya, konsep hand massage. Massage adalah tindakan memanipulasi otot dan jaringan tubuh dengan cara menekan dan menggosok serta memberikan getaran dengan menggunakan tangan, jari tangan, siku, kaki, atau alat manual atau elektrik sehingga memperbaiki kondisi kesehatan. Selanjutnya, manfaatnya adalah untuk meningkatkan kelenturan otot, membawa pengaruh ke jaringan otot yang lebih dalam. Selanjutnya, pengertian hand massage. Hand massage berarti memberikan rangsangan di bawah jaringan kulit dengan memberikan sentuhan, tekanan yang lembut, serta memberikan rasa nyaman. Selanjutnya, hand massage memberikan efek yang menyenangkan bagi pasien kanker. Selanjutnya, tujuan hand massage untuk mengurangi nyeri, kecemasan, insomnia, depresi, kelelahan, mual. Selanjutnya, meningkatkan relaksasi fisik, melancarkan sirkulasi pada otot tangan, melancarkan sirkulasi pada tangan setelah cedera atau operasi. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya, kondisi atau keadaan tubuh yang sangat lelah diakibatkan oleh suatu penyakit atau pengobatan, kelainan tubuh yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca atau pekerjaan sehingga otot menjadi kaku. Kontraindikasinya, pasien yang menderita penyakit menular, pasien yang menderita pengapuran pembuluh darah arteri, pasien yang menderita penyakit kulit, pasien sedang menderita patah tulang, dan adanya pembengkakan yang dicurigai tumor atau kanker. Selanjutnya, teknik hand massage. Yang pertama cuci tangan terlebih dahulu, kemudian keringkan. Selanjutnya, taruh beberapa tetes essential oil atau aromaterapi atau minyak zaitun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan dan sebarkan minyak di atas tangan kanan dan pergelangan tangan, seperti yang telah ada pada gambar ini. Selanjutnya, kerangka konsep pada bab 3, yaitu kerangka konsep, yaitu yang bernama kerangka teori. Kanker payudara atau dikenal juga dengan karsinoma mamae merupakan jenis kanker yang dapat menyerang siapa saja, baik wanita maupun pria. Kanker payudara ini tumbuh di kelenjar susu, jaringan lemak, dan jaringan ikat payudara. Selanjutnya, berbagai macam pengobatan pasien kanker payudara adalah pembedahan, radiasi, hormon, imunologi, kemoterapi. Selanjutnya, skema kerangka teori, yaitu yang pertama kanker payudara, metode pengobatannya dengan pembedahan, radiasi, hormon, dan imunologik, dan kemoterapi. Selanjutnya, efek samping dari kemoterapi, yaitu efek samping fisiologisnya kerontokan rambut, mual dan muntah, mulut kering, sariawan, masalah kulit, dan kelelahan. Efek psikologisnya yaitu ketidakberdayaan, kecemasan, rasa malu, stres, dan gangguan tidur. Selanjutnya, sehingga dari efek samping kemoterapi itu menimbulkan gangguan tidur dan menimbulkan kualitas tidur buruk. Dari kualitas tidur buruk ada pengobatan farmakologis dan non-farmakologis. Farmakologisnya yaitu obat-obatan untuk masalah gangguan tidur, sedangkan non-farmakologis yaitu good imagery, terapi musik, aromaterapi, dan terapi relaksasi dan hand massage. Dengan adanya hand massage, yaitu memberikan rangsangan di bawah jaringan kulit dengan memberikan sentuhan dan tekanan yang lembut serta memberikan rasa nyaman dan membuat tubuh menjadi rileks. Sehingga dari manfaat hand massage itu dapat meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya, kerangka konsep pada penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel penelitian, yaitu variabel independennya yaitu terapi hand massage, variabel dependennya yaitu kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Dan adanya keterangan yang ada di bawah ini. Jika panah, adanya hubungan. Selanjutnya, hipotesa penelitian. HA, ada kemungkinan dua hipotesa penelitian atau dugaan sementara penelitian. Yang pertama HA, yaitu adanya pengaruh terapi hand massage terhadap kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Yang kedua, HO, yaitu tidak ada pengaruh hand massage
terhadap kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Selanjutnya yaitu pada bab 4, metodologi penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain penelitian yaitu pre-eksperimen dengan pendekatan one group pre-post-test, di mana penelitian ini diberikan hanya pada kelompok intervensi tanpa adanya kelompok pembanding dengan tujuan untuk menguji terjadinya perubahan sebelum dan sesudah diberikan eksperimen. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah X, adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan X. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi yang mengalami gangguan tidur. Selanjutnya, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dari keseluruhan objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili populasi menurut Notomoji 2012. Menurut Sugiono tahun 2018, jumlah sampel pada penelitian eksperimen sederhananya adalah 10-20 orang sudah dianggap adekuat. Sampai penelitian ini berjumlah 11 orang, yaitu pasien kanker payudara yang sedang menjalani kemoterapi. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik non-random sampling atau purposive sampling, di mana penelitian ini menggunakan pertimbangan ukuran dan kriteria tertentu yang telah diterapkan oleh penelitian sebelumnya sebelum dilaksanakan penelitian. Pada penelitian ini pemilihan sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi, pasien dengan tingkat kesadaran konformistis selanjutnya bersedia menjadi responden penelitian, pasien dengan terdiagnosis kanker payudara yang menjalani kemoterapi, pasien memiliki keluhan kesulitan tidur, bisa baca tulis. Selanjutnya, kriteria eksklusi yaitu pasien adanya luka atau cedera di bagian tangan seperti patah tulang. Selanjutnya, variabel penelitian. Adanya variabel independen yaitu terapi Hornacek, variabel dependen kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Selanjutnya, definisi operasional yaitu variabel dependen yaitu kualitas tidur pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Definisi keoperasionalnya yaitu kemampuan individu untuk tetap tidur dan untuk tetap mendapatkan jumlah tidur yang tepat. Adanya 7 komponen yaitu kualitas tidur subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi kebiasaan tidur, gangguan tidur, penggunaan obat, disfungsi di siang hari, alat ukurnya yaitu dengan menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI dan lembaran observasi. Selanjutnya, cara ukurnya wawancara terpimpin, pilihan jawaban dengan 7 komponen dengan pertanyaan dengan skor 0-3, hasil ukur, hasil kuesioner dengan rentang nilai 0-21, skala ukur yaitu rasio. Selanjutnya, instrumen penelitiannya, instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas tidur kuesioner PSQI memiliki koefisien konsisten dan reliabilitas sebesar 0,83 terhadap setiap domain yang diukur. PSQI telah divalidasi pada kedua populasi klinis dan non-klinis. Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur kualitas tidur. PSQI ini terdiri dari 20 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert karena rentang jawaban dari positif ke negatif. Setiap pertanyaan per komponen memiliki skor 0 sangat baik hingga nilai 3 sangat buruk. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka semakin buruk kualitas tidur seseorang. Selanjutnya, pengumpulan data, yaitu ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui tanya jawab, kemudian pasien kanker payudara dengan menggunakan kuesioner PSQI. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Selanjutnya, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis
yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Mama, udah bisa ya? Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. Menurut Nutomojo tahun 2012, sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, editing. Editing merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian kuesioner atau formulir. Setelah kuesioner selesai dijawab oleh responden, kemudian peneliti memeriksa kelengkapan data jika masih ada data yang belum terisi lengkap. Selanjutnya, coding. Setelah semua data yang didapatkan kemudian diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pengkodean atau coding, yakni pengubahan data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data. Pada selanjutnya yaitu tabulating merupakan pengorganisasian data untuk mempermudah penjumlahan dan penyusunan penyajian data untuk dianalisis. Data yang telah diolah dalam Microsoft Excel dianalisis di dalam SPSS menggunakan uji Shapiro-Wilk dan Pirate t-test. Selanjutnya entry. Setelah kuesioner terisi penuh dan benar, selanjutnya data diperoleh dengan memasukkan dalam kuesioner ke dalam Microsoft Excel. Setelah dikumpulkan dalam Microsoft Excel, jumlah nilai atau pretest dan posttest dimasukkan ke dalam tabel SPS. Selanjutnya scoring. Pada tahap scoring bertujuan untuk memberikan penilaian pada jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan pada kuesioner. Selanjutnya cleaning. Pembersihan data merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry. Peneliti dan mengecek kesalahan entry dan pengkodean pada tahap ini. Selanjutnya analisa data. Yang pertama analisa univariat. Analisa univariat adalah menganalisis kualitas satu variabel pada suatu penelitian. Pada penelitian ini, analisa univariat digunakan untuk melihat kualitas tidur sebelum dan sesudah dilakukan intervensi terapi Hermesek dalam bentuk MEN, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nah, analisa bivariat adalah mempertimbangkan sifat-sifat dua variabel dalam hubungan satu sama lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dari analisa ini. Pada penelitian ini, analisa bivariat digunakan untuk menguji hipotesa dan melihat pengaruh antara variabel dependen yaitu terapi Hermesek terhadap variabel dependen yaitu kualitas tidur. Selanjutnya, etik penelitian atau etika penelitian. Menurut Adiputra et al. Tahun 2021, yaitu yang pertama beneficence, yaitu kemurahan hati. Dalam prinsip etik ini, peneliti mempunyai kewajiban dalam melindungi responden secara baik dan tidak membahayakan bagi responden dan orang lain. Selanjutnya, autonomi atau hak sepenuhnya. Pada prinsip ini, pasien mempunyai hak untuk mengambil keputusan bersedia atau tidak untuk menjadi responden pada penelitian ini. Selanjutnya, anonymity. Tanpa nama, penelitian ini menjaga kerahasiaan dan responden, maka penelitian ini memiliki kewajiban untuk merahasiakan nama responden pada lembar data. Selanjutnya, confidentiality, yaitu menjaga rahasia. Pada penelitian ini, maka peneliti wajib merahasiakan dan melindungi semua informasi yang berkaitan dengan responden. Selanjutnya, justice, yaitu keadilan. Pada saat melakukan penelitian, maka peneliti harus hadir pada semua responden dan tidak akan memihak pada responden tertentu. Baiklah, hanya sekian presentasi pra-proposal saya.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.